Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah kalkulus perubahannya dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Yirizan MSI. Pada kesempatan ini kami mengambil topik yaitu pemanfaatan turunan parsial dalam bidang fisika, studi kasus termodinamika dan hukum gas ideal. Sebelum kami masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Weliana Dewi dengan NIM 24029154 dan rekan-rekan saya. Saya Zuhaira Nur Hasanah dengan NIM 24029113. Dan saya Kesya Wulandari dengan NIM 24029059. Saya Fatia Rahma Amini dengan NIM 24029055. Saya Diki Nur Fitri dengan NIM 24029054. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu latar belakang. Perbandingan dengan mekanika. Pada kajian mekanika, khususnya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, perubahan suatu dasaran hanya bergantung pada satu variabel, yaitu waktu atau T kecil. Yang kedua itu kompleksitas termodinamika. Berbeda dengan mekanika, pada sistem gas ideal keadaan sistem tidak ditentukan oleh satu variabel saja, melainkan oleh 3 variabel yang berkaitan, yaitu tekanan dengan lambang P besar, volume V, dan suhu sebagai lambangnya itu T besar. Next. Yang ketiga itu peran turunan parsial. Turunan parsial digunakan untuk menganalisis perubahan satu variabel, misalnya tekanan, akibat perubahan variabel lain, volume atau suhu, dengan menganggap variabel lainnya tetap konstan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan oleh Kesya. Kepada Kesya disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hukum gas ideal dan fungsi multivariabel. Yang pertama itu ada persamaan keadaan gas ideal. Persamaan gas ideal dinyatakan dengan PV sama dengan N dikali R dikali T, yang menunjukkan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas. Persamaan ini dapat diubah menjadi fungsi tekanan atau P, yaitu P buka kurung V, T tutup kurung sama dengan N dikali R dikali T per V sama dengan N dikali R dikali T dikali V pangkat min 1, dengan keterangan P tekanan atau pressure, P volume atau variabel bebas 1, T suhu mutlak atau variabel bebas 2, dan NR konstanta jumlah mol dan tetapan gas. Secara matematis, tekanan berbanding lurus dengan suhu dan berbanding terbalik dengan volume. Artinya jika suhu naik, maka tekanan meningkat, dan jika volume diperbesar, maka tekanan menurun dengan asumsi jumlah mol dan konstanta gas tetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kesya Wulandari. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Diki Nur Fitri. Kepada Diki disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang penerapan turunan parsial pada gas. Yang pertama itu adalah proses isotermal atau suhu T konstan. Pada proses ini, kita ingin melihat bagaimana tekanan atau P berubah jika volume berubah, sementara suhu atau T dijaga tetap. Rumusnya, turunan parsial P per turunan parsial V sama dengan min nRT per V kuadrat. Cara mendapatkannya, turunkan P sama dengan nR 1 terhadap V secara matematis. D per dV dikali V pangkat min 1 sama dengan min 1 kali V pangkat min 2. Makna dari rumus ini adalah
Tanda negatif menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Jika volume diperbesar atau ekspansi, maka tekanan akan menurun. Sebaliknya, jika volume diperkecil atau kompresi, tekanan akan naik. Ini sering digunakan untuk menghitung kompresibilitas suatu gas. Yang kedua yaitu proses isokorik volume atau volume V konstan. Pada proses ini, kita ingin melihat bagaimana tekanan atau P berubah jika suhu atau T berubah, sementara volume atau V dijaga tetap. Rumusnya, turunan parsial P per turunan parsial T sama dengan NR per V. Cara mendapatkannya, turunkan P sama dengan NR per V dikali T terhadap T. Karena N, R, dan V dianggap angka tetap atau konstanta, maka turunannya hanya menyisakan koefisien di depan T. Makna dari rumus ini, tanda positif menunjukkan hubungan yang sebanding. Jika suhu gas dinaikkan atau dipanaskan dalam wadah kaku atau volume tetap, maka tekanan gas tersebut akan naik secara linear. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diki Novit. Materi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Zuhaira. Kepada Zuhaira, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal penerapan dan penyelesaiannya, di mana soalnya itu sebuah silinder tertutup berisi gas ideal dengan persamaan tekanan P sama dengan 10 T per V, di mana konstanta gabungan NR sama dengan 10. Tentukan A. Persamaan laju perubahan tekanan terhadap volume. Di sini kita akan menentukan dou P per dou V, dan B. Persamaan laju perubahan tekanan terhadap suhu, yaitu dou P per dou T, dan yang terakhir hitung nilai perubahannya saat suhu T sama dengan 300 dan volume sama dengan 2 meter kubik. Next. Nah, pertama penyelesaiannya itu yang pertama itu kita akan menentukan dulu turunan fungsinya, di mana persamaan tekanannya itu sebelumnya sudah diketahui di soal, yaitu P sama dengan 10 dikali T per V. Cara yang pertama itu kita turunkan terhadap volume, di mana dou P per dou V sama dengan 10 T dikali dengan negatif V pangkat min 2. Sama dengan min 10 T per V kuadrat. Dan kedua, turunan terhadap suhu, yaitu dou P per dou T sama dengan 10 per V dikali 1. Karena turunan terhadap suhu itu adalah 1, maka hasilnya itu 10 per V. Next. Nah, terakhir kita substitusi nilai. Di soal sudah diketahui bahwa T itu sama dengan 300K dan V sama dengan 2 meter kubik. Maka laju perubahan terhadap volume dou P per dou V sama dengan negatif 10 dikali 300 per 2 kuadrat sama dengan negatif 3000 dibagi 4. Hasil akhirnya itu negatif 750. Artinya tekanan turun 750 PA tiap kenaikan 1 meter kubik volume. Dan yang kedua, laju perubahan terhadap suhu dou P per dou T sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Artinya tekanan naik sebesar 5 PA tiap kenaikan suhu 1K. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zuhaira Nurhasana. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Kita dapat melihat bahwa turunan parsial adalah alat yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk memecahkan masalah fisika yang kompleks, di mana banyak variabel yang saling mempengaruhi menjadi bagian-bagian yang jauh lebih sederhana dan mudah dikelola dengan cara mengisolasi satu variabel pada satu waktu. Berikutnya ada makna fisisnya. Yang pertama, nilai dou P per dou V kecil dari 0 secara matematis membuktikan hukum Boyle, yang menunjukkan bahwa tekanan dan volume memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Sedangkan dou P per
dot T besar dari 0 membuktikan hukum Gay-Lussac yang mengkonfirmasi bahwa tekanan dan suhu memiliki hubungan yang sebanding atau berbanding lurus. Pemahaman mendalam mengenai hubungan antar variabel ini sangat krusial, terutama dalam dunia teknik dan sains tingkat lanjut, seperti pada perancangan mesin kalor dan analisis termodinamika kompleks lainnya. Tanpa perhitungan turunan parsial yang tepat, efisiensi dan keamanan teknologi tersebut akan sulit dicapai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatia. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok 6. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.